Dalam tulisannya dia mengatakan, banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan dan juga prosedur kepolisian untuk menyelidikinya. Lebih mudah mengharapkan orang mati dibanding benar-benar membunuh mereka. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, saya Eva Nada. Saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang novelis yang dihukum karena menulis sebuah esai How to Murder Your Husband, atau bagaimana cara membunuh suamimu. Bagaimana seorang novelis sampai bisa dihukum karena menulis esai tersebut? Kita ikuti kisahnya. What if the subject matter is a grisly crime? A novelist who wrote an essay called How to Murder Your Husband. Good morning, guys. Yes, well, Nancy Brophy, she is accused of murdering her husband. Cerita ini bermula pada tanggal 2 Juni tahun 2018 di sebuah institut kuliner yang berada di Oregon, Amerika Serikat. Pada saat itu, seorang siswa menemukan seorang pria sedang berlumuran darah di sebuah dapur kelas mereka. Pria ini bernama Daniel Brophy. Dia adalah seorang pengajar dan juga chef yang ada di institut kuliner ini. Pria ini mengalami luka tembak di dada dan di punggungnya, sehingga menyebabkan dia meninggal seketika di lokasi kejadian. Pihak kepolisian menghubungi keluarga dari Daniel Brophy ini, yaitu istrinya, Nancy Crompton Brophy. Nancy Crompton Brophy, putri dari dua pengacara, lahir dan besar di Wichita Falls, Texas, lulusan University of Houston. Bertemu Daniel setelah pindah ke Oregon pada awal 1990-an ketika menghadiri acara Le Cordon Bleu Culinary of College di tempat Daniel bekerja. Kematian Daniel yang tidak wajar ini diselidiki oleh polisi, sehingga polisi menetapkan seorang tersangka, yaitu istrinya sendiri, Nancy Crompton Brophy. Nancy ini seorang penulis novel yang berjudul Wrong Never Felt So Right, The Wrong Husband, dan The Wrong Lover. Dan pernah menulis esai pada sebuah seminar yang berjudul How to Murder Your Husband, atau bagaimana cara membunuh suamimu. Nancy merinci sejumlah cara untuk melakukan suatu pembunuhan dengan menggunakan senjata api, pisau, racun, ataupun menggunakan pembunuh bayaran. Dalam tulisannya dia mengatakan, banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan pembunuhan dan juga prosedur kepolisian untuk menyelidikinya. Lebih mudah mengharapkan orang mati dibanding benar-benar membunuh mereka. Jika pembunuhan untuk membebaskan diri saya sendiri, saya pasti tidak ingin duduk di penjara. Sejujurnya saya tidak suka jumpsuit dan orange bukan warna favorit saya. Yang saya tahu, setiap orang bisa menjadi pembunuh apabila dia didorong cukup jauh. Pada tahun 2020, penyidik menemukan bukti dari kamera pengawas jalan bahwa Nancy sedang mengemudi melaju menjauhi sekolah 13 menit setelah terjadi pembunuhan suaminya. CCTV showing her minivan in the area of his workplace around the time of his death. So all circumstantial but potentially suspicious. Pada penyelidikan awal, Nancy mengakui bahwa dia sedang mengajak anjingnya untuk berjalan-jalan, lalu mandi dan mengangkat telepon dari petugas yang mengabarkan tentang kematian suaminya. Jaksa penuntut umum tidak memerlukan tulisan esai Nancy How to Murder Your Husband untuk mendakwanya, karena jaksa penuntut meyakini Nancy memiliki motif yang kuat untuk membunuh suaminya. Nancy dikatakan telah menembak suaminya yang telah dinikahinya selama 24 tahun demi mendapatkan polis asuransi sejumlah 1,5 juta US dollar dan kepemilikan rumah seharga $300.000 karena pasangan ini mengalami krisis finansial. Nancy mengatakan bahwa Daniel sudah mengambil pinjaman sejumlah $35.000 dan bersiap untuk menjual rumah mereka sehingga di tabungan mereka hanya tersisa $8.000. Pada persidangan tahun 2022, Nancy mengubah pengakuannya. Dia mengatakan bahwa dia tidur nyenyak pada malam sebelum kejadian. Dia menyelesaikan alur cerita novelnya. Pagi harinya, ketika bangun,
dia menemukan suaminya sudah berangkat kerja setengah jam sebelumnya. Dia juga melihat handuk yang basah ada di wastafel karena habis mengepel kebocoran atap rumah mereka malam sebelumnya. Hal berikutnya yang dia ingat bahwa dia terbangun kembali ketika mendengar deringan telepon yang mengabarkan tentang kejadian di sekolah suaminya. Saat di persidangan, jaksa menunjukkan bukti bahwa Nancy dan mobilnya sedang berada di institut kuliner suaminya. Ketika Nancy melihat hal itu, dia mengatakan bahwa mobil dan seseorang yang ada di foto itu mirip dirinya. Tetapi bagaimana dia tidak bisa mengingat hal itu? Isn't it possible with your memory problems of the morning that you actually went into the building and shot your husband and you just don't remember? No, it is not. Meskipun polisi tidak menemukan senjata yang digunakan pelaku untuk penembakan Daniel Brophy, polisi hanya menemukan 2 selongsong peluru dari senjata Glock 17. Tetapi penuntut menemukan bukti bahwa Nancy melakukan pembelian kit komponen dari ghost gun senjata Glock 17. Pembelian kit komponen Glock 17 ini dilakukan Nancy di eBay. Menurut Nancy, hal ini dilakukan atas dukungan suaminya untuk melindungi diri dan untuk penelitian dari novel terbarunya. Pada 22 Mei tahun 2022, Nancy dinyatakan bersalah oleh juri atas pembunuhan tingkat 2 setelah berunding selama 2 hari. Hakim memvonis Nancy Crompton Brophy dijatuhi hukuman seumur hidup. Menjelang pembacaan vonis, keluarga dari mendiang Daniel Brophy, yaitu putra kandungnya yang bernama Nathaniel Stillwater, menyampaikan pernyataan. Anda memilih berbohong, menipu, mencuri, dan akhirnya membunuh pria yang selama ini menjadi penggemar terbesar Anda. Anda, seperti istilah yang Anda gunakan pada novel Anda sendiri, adalah istri yang salah. Kisah Nancy Brophy ini menginspirasi seorang produser untuk membuat film tahun 2023 yang berjudul How to Murder Your Husband, Nancy Brophy Story. Film ini dibintangi oleh Sybil Shepherd dan Steve Guttenberg. Jadi itulah kisah dari Nancy Crompton Brophy, seorang novelis yang dihukum hakim vonis seumur hidup. Yang menarik dari kisah ini adalah esai How to Murder Your Husband yang ditulis oleh Nancy, yaitu pertama menggunakan senjata, pisau, racun, ataupun pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran dikatakan Nancy mempunyai resiko, yaitu pembunuh bayaran tersebut akan mengadukan kepada polisi ataupun kepada korban yang ditargetkan. Menggunakan racun akan menyebabkan polisi menyelidiki dan bisa mengetahuinya. Apakah Nancy berpikir bahwa menggunakan senjata api tidak akan ketahuan? Nyatanya, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Seorang novelis, walaupun seorang yang cerdas, tetapi dia menggunakan kecerdasannya untuk sesuatu hal yang keji. Sekian video saya hari ini, saya harap kalian suka. Maaf apabila ada kata-kata yang salah atau saya salah pengucapan. Jangan lupa subscribe, komen, dan share untuk video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.